Kejaksaan Negeri Pemalang. Siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati tim penilai internal pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Perkenankan, saya Roy Rovalino Herdiansah, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, akan memaparkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kejaksaan Negeri Pemalang bertempat di Jalan Pemuda nomor 30 Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, di atas luas tanah 1.330 meter persegi. Wilayah hukum meliputi 14 kecamatan, 11 kelurahan, dan 211 desa. Luasnya 996,09 km persegi dengan jumlah penduduk 1.452.047 jiwa. Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Pemalang ada 34 pegawai terdiri dari 10 orang jaksa, 7 orang jaksa struktural, dan 3 orang jaksa fungsional, dan 24 staf tata usaha. Dasar hukum pembangunan zona integritas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beginilah kondisi awal kantor Kejaksaan Negeri Pemalang, di mana PTSP itu kurang maksimal, tidak ada alur standar pelayanan yang jelas, dan setiap tamu dapat bertemu langsung dengan pegawai yang akan ditemuinya. Kemudian tidak ada parkir yang nyaman, parkir yang tertata dengan rapi, tidak adanya tempat pengisian daya charger, ruang merokok, dan fasilitas-fasilitas lainnya pada PTSP. Kemudian kami mempunyai semangat, yaitu dengan slogan siap, disiplin, inovatif, akuntabel, dan transparan. 6 area perubahan pembangunan zona integritas manajemen perubahan, yaitu dengan target sasaran meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai, perubahan pola pikir dan budaya kerja, resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan adanya timbulnya resentrasi dalam perubahan. Kami telah melakukan pencanangan zona integritas dengan disaksikan oleh Forkompinda, masyarakat, kemudian Ormas, LSM, dan instansi yang lainnya, tokoh masyarakat yang lainnya. Kemudian dilakukan penandatanganan komitmen bersama dan penandatanganan fakta integritas. Kemudian kami sosialisasikan melalui YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, website, dan kami mempunyai hotline yang dapat dihubungi 24 jam. Kemudian kami sosialisasikan melalui apel, kemudian banner pembangunan, dan adanya neonbox yang terpasang pada jalan depan kantor Kejaksaan Negeri Pemalang. Kami mewajibkan seluruh pegawai memakai PIN sebagai siap menuju BPK, dan kami mempunyai yel-yel BPK untuk menambah semangat para pegawai. Kemudian kami melakukan pembentukan tim manajemen perubahan. Manajemen perubahan yaitu dengan membentuk tim kerja, kemudian SK tim kerja, di mana pemilihan anggota dilakukan dengan mekanisme dan alur yang jelas. Kemudian kami membuat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas, di mana yang memuat target-target prioritas disesuaikan dengan beban kinerja dan sesuai dengan relevan dengan pembangunan zona integritas pada Kejaksaan Negeri Pemalang. Kemudian dalam pelaksanaannya kami melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan BPK BPM agar pembangunan BPK BPM pada kantor Kejaksaan Negeri Pemalang sesuai dengan target yang kita rencanakan. Kemudian adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, di mana Kajari Pemalang sebagai role model, dan kami telah menetapkan agen perubahan dan kita kuatkan dengan SK agen perubahan. Kami menempel di dinding-dinding kantor kami dengan wall of code untuk menambah semangat pegawai dalam bekerja. Kemudian penataan laksana dengan target sasaran meningkatnya penggunaan teknologi informasi, efisiensi, dan efektivitas kinerja pada satuan kerja. Kami telah membuat prosedur atau SOP dalam setiap bidang dengan disesuaikan beban kerja dan beban kerja pada masing-masing kantor, masing-masing pada bidang. Dan itu telah kami terapkan dan kami review setiap waktu. Kemudian kami juga telah membuat e-office, yaitu dengan pelaksanaan CMS Pidum, CMS Pitsus, Dimkari, Data Arsis, dan CPD. Kemudian kami juga menerapkan keterbukaan informasi publik, di mana informasi publik kami umumkan melalui penggunaan website, kemudian Instagram, Facebook, Twitter. Kami juga membuat digitalisasi jadwal sidang dan alur pelayanan yang kami pampang di depan kantor secara besar sehingga masyarakat dapat melihat. Penataan sistem manajemen SDM, yaitu target sasaran meningkatnya ketaatan terhadap pengolahan SDM, transparansi, akuntabilitas, disiplin, efektivitas manajemen SDM, dan profesionalisme SDM. Kami telah membuat rencana kebutuhan pegawai dengan berdasarkan beban kinerja dan kualifikasi pendidikan, dengan peta jabatan pada Kejaksaan Negeri Pemalang, surat usulan kebutuhan pegawai, dan pola mutasi internal yang kami buat, usulan promosi mutasi ke Kejati, dan surat perintah rotasi mutasi pegawai yang kemudian kita terapkan untuk dievaluasi dan review setiap waktu secara periodik. Pengembangan pegawai berbasis kompetisi, kami melakukan dinamika kelompok, sprint jaksa pada
penanganan perkara. Kemudian kami juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan mengikuti pendidikan, penetapan kinerja individu dengan SKP pegawai, dan kami memberikan reward bagi pegawai yang teladan. Kemudian penegakan aturan disiplin kode etik perilaku pegawai kami terapkan dengan absensi yang tadinya manual kita ganti scan wajah untuk menghindari manipulasi dan kecurangan pegawai, yaitu dengan membuat buku waskat peningkatan rohani, wajib membaca 30 menit bagi seluruh pegawai, dan kami lakukan apel pagi untuk memonitoring dan evaluasi. Kemudian sistem informasi kepegawaian yang dimutakhir atau terupdate melalui data SIMKARI dan data riwayat hidup. Kemudian penguatan akuntabilitas, target sasarannya untuk meningkatnya kinerja satuan kerja dan akuntabilitas satuan kinerja, yaitu keterlibatan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang terlibat langsung dalam rapat penyusunan Renja, Renstra, dan IKU, perjanjian kinerja dan laporan kerja yang dilaporkan secara periodik dan kita evaluasi dan monitoring. Kemudian pengelolaan akuntabilitas kerja, kita membuat Renja, Renstra, dokumen indikator kinerja IPAMA, dan adanya sertifikasi pada bendahara. Kemudian penguatan pengawasan, kami dengan target sasarannya untuk meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, efektivitas pengelolaan, dan status opini BPK, serta menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Kami telah menerapkan pengendalian gratifikasi dengan membuat SK tim pengendali gratifikasi, dan kami memasang CCTV di setiap sudut kantor, dan kemudian kami membuat banner-banner gratifikasi di depan pintu masuk kantor Kejaksaan Negeri Pemalang. Kami telah melakukan penerapan sistem pengawasan internal pemerintah, yaitu dengan menerbitkan SK, kemudian sosialisasi, serta monitoring yang dilakukan oleh pimpinan melalui sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu. Pengaduan masyarakat kami kelola dengan adanya sprint petugas menerima pengaduan, kemudian form pengaduan melalui website resmi Kejaksaan Negeri Pemalang yang dapat diakses secara elektronik 24 jam. Kemudian kami telah menerapkan kebijakan whistleblowing system, yaitu adanya formulir BPS pada website Kejaksaan Negeri Pemalang, adanya penanganan benturan kepentingan yang kami identifikasikan berdasarkan Perja nomor 2 tahun 2020 tentang benturan kepentingan. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai yang kami laporkan secara tepat waktu untuk seluruh pegawai. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Target sasaran hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, jumlah unit pelayanan, indeks kepuasan masyarakat. Kami telah menerapkan standar pelayanan dan maklumat standar pelayanan. Kemudian kami juga membuat adanya alur pelayanan di setiap bidang, kemudian juta pelayanan, kota pengaduan, nilai kepuasan pelayanan secara digital, akses layanan, dan mesin suhu secara elektronik. Kemudian ada titik kumpul, penunjuk arah, jalur evakuasi, tempat parkir khusus wanita difabel, dan kursi roda untuk difabel. Kemudian fasilitas-fasilitas di PTSP meliputi ruang tunggu yang nyaman, pengisian daya, makan minum, akses satu pintu dengan kode, loker penitipan, dan reading corner. Kemudian adanya fasilitas untuk tamu, merokok, kemudian tamu, toilet, ruang bermain, ruang natasi, dan ruang layanan pengaduan. Budaya pelayanan prima, kami telah menerapkan membuat portal Sipadu Elang, yaitu sistem pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Negeri Pemalang yang kami kepada masyarakat, kami berikan kepada masyarakat supaya memudahkan untuk mengaksesnya secara media melalui tempat dimanapun dia berada. Kemudian kami sosialisasikan dengan baliho-baliho di Kejaksaan di semua wilayah pusat kota Kejaksaan Kabupaten Pemalang. Kemudian inovasi setiap bidang, yaitu bidang pembinaan dengan edosir, seksi intelijen dengan ruang jaksa untuk pelajar dan guru, tindak pidana umum adanya sistem jemput antar saksi, Google Calendar untuk pengingat sidang, kemudian delivery tilang, kemudian sistem jenguk online, dan grup sistem tahap 1 Kejari Pemalang. Sistem tindak pidana di seksi tindak pidana khusus kami melakukan inovasi, yaitu sistem jemput antar saksi, kemudian sistem izin besuk online. Di pengelolaan barang bukti dan barang rampasan kami melakukan pelayanan antar barang bukti, kemudian klinik hukum. Kemudian penilaian kepuasan masyarakat, yaitu terhadap pelayanan melalui survei secara terbuka. Kemudian adanya restorasi justice yang telah kami lakukan. Adanya TK Diaksa yang berguna untuk mengembangkan pendidikan anak pada Kabupaten Pemalang. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan meliputi ruang video conference, kemudian peningkatan papan informasi, area parkir, kemudian pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih. Viva